Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsika Pramatasari, SPD MPD. Saya adalah dosen program studi S1 Pendidikan Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Matematika Dasar dengan teknik DIA, Delivery Interaction Assessment. Matematika Dasar adalah salah satu mata kuliah wajib semester ganjil di program studi pendidikan komputer FKIP Universitas Lambung Mangkurat dengan bobot 3 SKS yang menjadi dasar dalam menguasai kemampuan matematis dan algoritmik mahasiswa bagi penunjang mata kuliah inti ilmu komputer. Sehingga penguasaan materi mata kuliah Matematika Dasar akan menjadi pendukung berjalannya mata kuliah lanjutan yang berkaitan dengan matematika dan pemrograman. Oleh karena itu, mahasiswa pendidikan komputer harus menguasai materi pada mata kuliah ini dengan baik. Adapun capaian mata kuliah Matematika Dasar, yang pertama, mahasiswa mampu menelaah konsep sistem bilangan real untuk menyelesaikan suatu masalah serta mempresentasikan dengan tanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep mengenai persamaan dan pertaksamaan dengan kerjasama dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis konsep himpunan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan jujur dan kreatif. Yang keempat, mahasiswa mampu membandingkan macam-macam fungsi dan grafiknya untuk menyelesaikan masalah dan mempresentasikannya dengan percaya diri. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menelaah konsep matriks dan mempresentasikannya dengan tanggung jawab. Materi pembelajaran mata kuliah Matematika Dasar antara lain sistem bilangan real, persamaan dan pertaksamaan, himpunan, fungsi, dan matriks. Sistem pembelajaran yang dilakukan saat pandemi ini berupa pembelajaran daring, pemaparan materi dan diskusi via aplikasi Zoom Meeting. Mahasiswa juga dapat berdiskusi pada grup WhatsApp terkait mata kuliah dan penugasan dengan dosen maupun dengan sesama mahasiswa. Mahasiswa juga dapat mengakses bahan ajar dan mengumpulkan tugas di e-learning Simari ULM, yaitu Sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat Terintegrasi. Pelaksanaan pembelajaran yang digunakan berupa Student Center Learning yang berpusat pada mahasiswa. Metode pelaksanaannya berupa pemaparan materi, tanya jawab, presentasi, hasil kerja kuis, dan diskusi. Metode pembelajaran yang digunakan adalah drill and practice yang memungkinkan mahasiswa memperoleh praktek dan latihan yang banyak untuk mengasah pengetahuan dan kemampuan matematisnya. Di sini setiap pertemuan perkuliahan saya menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi dan penggunaan aplikasi matematika untuk membantu penyelesaian masalah matematis yang menjadi topik bahasan pada materi perkuliahan. Sistem penilaian pada mata kuliah ini, teknik penilaiannya berupa tes tertulis dalam bentuk uraian. Tes untuk UTS maupun UAS sesuai dengan tujuan pembelajaran mata kuliah ini. Dengan bobot penilaian 30% untuk tugas, 30% untuk nilai UTS, dan 40% untuk nilai UAS. Berikut adalah cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah Matematika Dasar dengan materi fungsi kuadrat dan grafiknya dengan aplikasi Zoom berbantuan aplikasi GeoGebra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita bertemu dalam mata kuliah Matematika Dasar dengan bobot 3 SKS, di mana pada pertemuan dengan Zoom Meeting ini kita akan mempelajari teori, kemudian dilanjutkan dengan latihan soal. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai fungsi dan grafiknya secara umum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat dan grafiknya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa isi daftar hadir kalian di akun Simari masing-masing. Sudah, Bu. Jika berbicara tentang fungsi kuadrat dan grafiknya, apa yang ada dalam pikiran kalian? Persamaan.
Persamaan. Apa itu persamaan? Ciri persamaan apa? Persamaan itu suatu pernyataan matematika yang menggunakan simbol yang sama. Kalau yang sama maksudnya kalau sama dengan? Inggih. Oh iya. Yang lain gimana? Kalau fungsi kuadrat biasanya di Berbentuk sini. parabol. Oh iya, terima kasih. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial yang memuat variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Fungsi ini jika digambar akan berbentuk seperti parabola, seperti yang teman kalian sampaikan tadi. Materi ini bermanfaat dalam kehidupan kita, terlebih dalam bidang IT yang kita geluti. Misalnya dalam membuat program, membuat games, bahkan sebagai proyek tugas akhir program studi kita, yaitu membuat media pembelajaran interaktif. Tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis persamaan kuadrat dan menelaah konsep diskriminan. Kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat terlebih dahulu. Persamaan kuadrat diartikan sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan pangkat tertinggi dari variabelnya bernilai 2. Tadi sudah disebutkan temannya, kalau yang namanya persamaan itu cirinya adalah pakai sama dengan. Ya nanti kalau digambarkan grafiknya, dia akan grafik parabola. Jadi misalnya seperti ini, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, itu kita lihat x-nya variabel itu pangkat tertingginya adalah 2. Nah, kemudian dalam menentukan penyelesaian persamaan kuadrat sama halnya dengan menentukan akar-akar persamaannya. Jadi di sini kita akan mencari nilai x1 dan x2. Nah, hasil dari penyelesaian tersebut bisa kita bilang sebagai himpunan penyelesaian atau HP. Secara umum, bentuk dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0, kemudian nilai A, B, dan C-nya adalah bilangan real. Metode penyelesaian persamaan kuadrat ini ada 4. Kita masuk pada materi menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Di sini kita lihat dulu contoh. 2x ditambah 1 dikali x dikurang 3. Kita selesaikan dulu ya. 2x dikali x, 2x kuadrat, 2x dikali negatif 3, negatif 6x, 1 dikali x, x, 1 dikali negatif 3 adalah negatif 3. Oke, kita selesaikan yang sama sukunya kita operasikan. Di sini 2x kuadrat, kemudian negatif 6x ditambah x sama dengan negatif 5x dikurang 3. Jadi hasilnya 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3. Jika proses dengan arah sebaliknya, 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 ke 2x ditambah 1 dikali x dikurang 3 itu disebut dengan faktorisasi. Jika suatu pernyataan kuadrat dapat difaktorisasikan, maka ini menjadi metode yang paling sederhana untuk menyelesaikan suatu persamaan kuadrat. Kita lihat contoh di sini, jika 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3, maka dengan faktorisasi kita peroleh 2x ditambah 1 dikali x dikurang 3 sama dengan 0. Ini akan kita cari nilai x-nya, x1 dan x2. Kita lihat dulu 2x ditambah 1, kita sama dengankan 0, maka hasilnya x sama dengan negatif setengah. Kemudian x dikurang 3 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah dan 3. Penyelesaian persamaan kuadrat juga bisa kita selesaikan dengan rumus kuadrat atau disebut dengan rumus ABC, karena di sini kita dapat memuat dengan nilai A, nilai B, nilai C. Nah, rumusnya adalah nilai x1 atau nilai x2 itu sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Maksud dari plus minus ini adalah ini, nilai X1 negatif B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kemudian atau X2-nya sama dengan negatif B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Di sini ada contoh, ayo kita bahas sama-sama. Nah, di sini dengan menggunakan rumus kuadrat, tentukan penyelesaian tiap persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, dan C.
Yang mau coba? Ibu. Ya, Yang silakan Dimas. yang nomor 1 Kak, Bu. Oke, iya. Yang A nya mana, yang B mana, yang C mana? Dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0, itu A-nya 1. Oke, yang di sini ya, variabel dari X X kuadrat. kuadrat. Kemudian B-nya 2 di sebelah X. Kemudian C-nya minus 8. Ya, oke, good. Kalau yang nomor 2, satu lagi yang coba. Ulun. Boleh. Nah, A-nya 3, hanya 3, oke. B-nya min 11, C-nya min B-nya min 4. 11, C-nya min 4. Oke, good. Yang ketiga, 4x kuadrat ditambah 7x ditambah 2 sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, dan C-nya. Apa yang mau coba? Ulun, Bu. Oke, silakan. Untuk A-nya itu 4, B-nya 7, C-nya 2. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan A, B, dan C-nya, baru kita bisa memasukkan ke mana? Ke rumusnya, Bu. Oke, ke rumus kuadratnya ya. Oke, ini nomor 1 nih. Tadi A-nya, berapa A-nya tuh? 1, B-nya 2, C-nya min 8. Kan ke B-nya, ya tepat, A-nya tadi 1, nya 8. Kita operasikan, plus minus ini artinya min 2, tambah akar 36 adalah 6 per 2, atau min 2 dikurang 6 per 2. Berapa nih? 4 per 2 sama dengan 2. 2. Atau nilai X-nya berapa? Min Min 8 8 per bagi 2. min 4. Oke, min 4. Berarti hasilnya adalah, Himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan minus 4. ini contoh selanjutnya nih. Tadi Malinda ya. A-nya 3, B-nya 11, D-nya 4. Tinggal kita substitusikan di sini B-nya min 11. Negatif plus dikalikan jadi plus minus B kuadrat min 11 dipangkat 2 kurang 4 kali A-nya 3, C-nya adalah min 4. Kemudian 2 kali A itu dikali 2 kali 3. Nah, kemudian di sini 11 plus minus min 11 pangkat 2, 101. Tambah 4 dikali 3, 12 dikali 4, 48 negatif kali negatif positif ya di sini ya. Jadi dijumlahkan 168, akar dari 168 adalah 13, jadi ketika 11 ditambah 11 atau 11 dikurang 13 per 6. 11 ditambah 13 berapa? 24 ya, per 6, 4. Atau 11 dikurang 13, 2 per 6. Oke, ini ada lagi contoh selanjutnya. Tadi Miss Nayanti ya? Oke, Bu. Oke, katanya A-nya 4, B-nya 7, B-nya 2. Oke, benar. Nah, tinggal kita substitusikan ke persamaan kuadrat. In B plus minus akar B kuadrat min 4AC per A. Substitusi lagi seperti tadi. B-nya plus minus B kuadrat dikurang 4, A-nya 4, C-nya 2 per 2 dikali 4. Itu ditambah plus minus 9 dikurang berapa nih? 16 kali 2, 32. Ini akar 17 sama dengan 4,13. Kalau plus 4,123 sama dengan min 0,36. Min dikurang 4,123 per 8 sama dengan min 1,39. Oke, nah di sini kalau persamaan kuadrat tadi, kita bagaimana cara menyelesaikan grafiknya, membuat grafiknya. Nah, berarti kita harus membuat range atau dari berapa sampai ke berapa untuk menentukan grafiknya. Nah, di sini dia range-nya, nilai X-nya dari 3 sampai 2. Nah, tinggal kita substitusikan nilai X-nya 3 sampai 2, 3 min 2 min 0, 1, 2. Nah, kita substitusikan itu persamaan awal, kan nilainya, ini nilai Y-nya. X-nya berapa, Y-nya berapa, dibuat titik-titiknya, nanti dibuat grafik. Nah, ini cara sederhananya seperti ini. Dan dibuat grafik. Tetapi di sini ada yang lebih lagi. Kalau kita menggunakan GeoGebra, aplikasi GeoGebra. Yang lain sudah pernah menggunakan ya, teman-teman ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas aplikasi ini. Nah, di sini kita coba ya. 4 kuadrat plus
X kurang 15. Maka akan tampil grafik seperti ini. Nah, ini adalah cara dengan menggunakan GeoGebra. Tapi kalau cara manual seperti yang kita lihat tadi, kita bisa menggunakan Dari range negatif 3 sampai 2. dan kita substitusikan nilai X-nya 3 berapa, min 2 berapa, terhadap persamaan awal persamaan ini, maka nanti akan ditentukan grafiknya. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang diskriminan. Oke, nah di sini jika A, B, dan C anggota bilangan real dapat menggunakan tanda algebra dari diskriminan untuk menentukan bilangan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, di sini rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Itu sebelumnya kita pada rumus kuadrat menemukan diskriminan ini, yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, nilai diskriminan jika dia positif atau lebih dari 0, maka persamaan mempunyai dua akar-akar real dan berbeda. Jadi, nilai X1 dan X2-nya berbeda. Kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan hanya mempunyai satu akar atau double root. Jadi, nilai X1 dan X2-nya itu sama. Kemudian kalau jika diskriminannya kurang dari 0 atau bernilai negatif, persamaan tidak memiliki akar real atau akar bilangan kompleks. Nah, di sini dari soal 1, 2, 3, nah yang ini, ada yang coba pakai GeoGebra? Yang mana, Bu? Yang 3 itu loh, Bu. Ya, salah satunya boleh. Yang 2. 3x kuadrat min 11x dikali 4. Langsung dicoba di GeoGebra itu, Bu. Iya. Dimas ya? Coba share screen dulu. Tampil loh. Iya. Kuadrat dikurang 11x 11x dikali berapa, Bu? C-nya, Bu? kurang 4. Kelihatan ya grafiknya ya? Kalau menentukan nilai X-nya bisa nggak? Belum bisa, Bu. Kalau belum bisa, berarti kita menggunakan apa tadi? Faktorisasi atau dengan menggunakan rumus kuadrat. Oke. Oke, terima kasih Dimas. Yang lain ada berapa di sini? Tidak ada ya? Silahkan kerjakan ini soal latihan. Itu keempat. Selesaikanlah persamaan kuadrat berikut dengan metode faktorisasi atau rumus kuadrat. Kemudian tentukan diskriminan dan buatlah grafiknya. Ada 10 soal latihannya. Terus nanti dikumpulkan di Simari paling lambat sebelum pertemuan selanjutnya di minggu depan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Nah, oke. Dari pembelajaran kita hari ini, apa nih yang bisa kita simpulkan ya? Kita belajar apa aja hari ini? Tentang persamaan kuadrat. Tadi ciri dari persamaan kuadrat apa? Apa Dimas cirinya? Persamaan Pangkatnya? pangkat tertinggi 2. Oke, pangkatnya variabel tertingginya pangkatnya 2. Apa lagi? Ada yang bisa menjelaskan? Grafiknya seperti parabola, Bu. Oke, good. Grafiknya kayak parabola. Terus bagaimana tadi cara menyelesaikan akar-akarnya untuk menemukan himpunan persamaannya? Pakai cara apa? Menggunakan faktorisasi, Faktorisasi. kemudian dengan fungsi kuadrat. Oke, dengan rumus kuadrat. Ya, rumus kuadrat. Oke, selain rumus kuadrat tadi ada belajar diskriminan. Ada diskriminan itu adalah bagian. Tadi kita mencari di rumus persamaan kuadrat yang kuadrat min 4 AC. Tadi diskriminannya ada 3. Kalau D-nya 0, maka akar-akarnya apa? Akarnya sama lah, Bu. Kalau lebih dari 0? Kalau Beda dan sama real. D, oke. Kalau D-nya sama dengan 0, baru ya akar-akarnya sama. Kalau D-nya diskriminannya kurang dari 0 atau negatif? Tidak memiliki akar yang real. Ya, atau dia bilangan kompleks. Oke, makasih atas perhatiannya. Pelajari tentang pertaksamaan linier dan pertaksamaan kuadrat. Bahan ajar dapat dipelajari di Simari.
Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih. Dadah.